Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamal abdu fi sholatihi zarral birru ala rasihi hatta yarka'a fa idza raka'a alathu rahmatullahi hatta yasjuda wasajidu yasjudu ala qadamayillahi ta'ala fal yas'al wal yarghab. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Ammar mursalan. Idza qamal abdu fi sholatihi, apabila qoma berdiri al abdu seorang hamba fi sholatihi di dalam sholatnya dzarral birru ala ra'sihi, bertengger oleh kebaikan di atas kepalanya, hatta yarka'a, sehingga dia ruku. Fa'idza raka'a, maka apabila dia ruku, alathu rahmatullahi hatta yasjuda, dipayungi dia oleh rahmat Allah sehingga dia sujud. Wasajidu, dan orang yang sedang bersujud, yasjudu ala qadamayillahi ta'ala, dia sedang mencium dua kakinya Allah, maka sebaiknya dia memohon dan meratap. Yang pertama, ini ada 4 poin berarti. Yang pertama, apabila seorang sedang berdiri dalam sholatnya, yaitu dari mulai takbir sampai Fatihah, berarti di atas kepalanya bertengger kebaikan, bertengger. Jadi orang lagi dia berdiri, berarti dia lagi dipakaikan mahkota kebaikan. Kelihatan dari langit oleh malaikat, kelihatan mahkota kebaikannya. Gitu. Biar ada atapnya gini, nembus. Ya. Makanya malaikat nggak usah repot-repot nilai rumah yang ada lagi sholatnya. Kayak kita lihat bintang. Dalam hadis Nabi menyatakan malaikat melihat rumah-rumah yang ada orang sholatnya kayak kita lihat bintang. Rumah itu ada perang bener, tembus. Makanya dalam ayat ilahi yarfa'ul kalimut thayyibu itu, ilahi yas'adul kalimut thayyibu, memang memanjat. Biar rumahnya gubuk, kalau lagi sholat malam itu bercahaya kayak bintang, nggak repot-repot. Kalau main gubuk, kalau main betok kan, kalau malaikat kan muka sapat, emang ente muka sepet. Ya, jadi kalau kita melihat indahnya bintang-bintang yang bergemerlatan di atas, kalau malam itu malaikat lihatnya bumi malam itu begitu. Bukan lampu ini kelihatan oleh malaikat.
Jadi rumah-rumah yang ada orang baca Quran, lagi pada ngaji, rumah yang ada orang sholat malam, lagi zikir, itu yang kelihatan ke atas. Malaikat penonton, indah amat ya. Yang makin banyak, makin khusyuknya, gede cahayanya. Ada misalnya lagi wirid, kecit banget, kayak kunang-kunang. Kata malaikat, oh no, kayak kunang-kunang. Siapa no? Lihat, Asmin. Hah? Kecil juga kelihatan aja. Kelihatan, biar kecil kelihatan. Gimana? Malaikat bilang, oh no, kipas apa no? Kan lihat bukunya. Oh ya Asmin, pajar, pantas. Bintangnya bintang kejora. Biar suaranya keras, kalau emang kagak ke hati, kecil cahayanya. Biar pelan, kalau emang khusyuk, auranya gede, cahaya gede. Hatta yarka, kalau ruku hilang kan, gak kelihatan tuh. Mahkotanya nggak kelihatan. Kemudian faidha roka alatu rahmatullahi atas juda. Begitu dia ruku, ketutupan sama rahmat Allah semua, cerah semua. Berubah. Kalau yang khusyuk. Lah iya mang, yang nyebrang. Pan kata Nabi, orang kalau kagak khusyuk, makannya haram, pakainya haram, boro-boro lewatin kuping kapan? Doanya nggak lewatin kuping acan-acan. Boro-boro ke Solo kagak. Ngutek situ juga. Gampang kok. Mau khusyuk sholat, yang penting ucapan di mulut, hati ngikutin, beres sudah khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati mulai nih, alhamdulillahirabbil alamin. Atau di hati dulu baru di mulut. Kayak adzan kan sunnah gitu. Di hati dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, baru mulut, Allahu akbar. Tarji namanya. Bahasa sholat juga gitu. Sebelum di mulut, di hati dulu, alhamdulillahirabbil alamin, baru alhamdulillahirabbil alamin. Hati lagi, ar-rahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Jadi kerjasama antara hati. Kalau sendirian bisa punya, tapi berjamaah kagak. Ente jadi imam mestinya, jadi bisa. Jangan jadi makmum, kalau jadi makmum minta buru-buru. Jadi imam. Kita baru balik ke Audit ini udah rokok. Itu namanya imam sama makmum kagak nyetel. Cari imamnya nyetel. Setelan. Apalagi kolot boleh kalau sholat. Umum paket kilat. Kilat ekspres. Kadang-kadang lupa ya 2 apa 3. Hatta yasjuda. Jadi kalau dia lagi ruku nggak kelihatan badannya, kelihatan cahaya semua. Udah diliputin sama cahaya Allah. Rahmat Allah yang kelihatan. Kelihatan orangnya mana? Orangnya hilang. Kelihatan cahaya doang. Itu malaikat. Kelihatan orangnya. Kamu udah terang aja. Insyaallah ketemu. Enggak, udah enggak ketemu, kita udah enggak rokok. Wasajidu yasjudu ala qadamayillahi ta'ala. Orang-orang yang sedang melakukan sujud, hakikatnya dia sedang menyembah dua kakinya Allah. Tapi bukan berarti itu Allah ada kakinya. Ini hanya seolah-olah hakikatnya. Kalau mau minum air kaki, jangan kaki bapak lu sana. Lebaran bapaknya kakinya dicuci, mandi di sawah. Teh ayam, teh kep, teh bebek dicuci, diminum airnya najis, nggak boleh. Nggak ada syariat Islam, nggak ada ngajarin air bapak, air kakinya dicuci, diminum. Nggak ada itu syariat Islam. Bukan kakinya, hatinya. Basuh hati orang tua supaya bahagia. Biar kaki dicium 100 kali gue diciumin. Kalau hatinya dongkol, kebaktian. Dikolot kan dicuci, cuma kaki mah dicuci air yang diminum, najis. Nginjek-nginjek teh. Makanya palyasal, silakan waktu sujud banyakin doanya. Asal jangan pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya. Bahasa Arab. Lu minta ya kalau sujud. Ya udah begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, memang begitu dah, itu aja udah. Udah empuk. Jadi pada saat sujud itu panjangin itu bacanya gitu, doanya. Iya, doa apa aja yang kita seneng.
Biasanya sih Rasulullah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Emang sholat kan mensyukuri nikmat intinya, Bang. Ya makanya Nabi waktu ditanya, ya Rasulullah, buat apa sih Anda sholat? Dosa kamu sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, kan ya? Dosa yang udah lewat diampuni, yang belum diampuni. Buat apa sholat? Apalah uhibbu an akuna minasyakirin. Apakah saya nggak suka bahwa saya ini termasuk orang bersyukur? Jadi sholat itu ini bersyukur, mensyukuri nikmat. Itu. Jadi saja ada wajib ya pas. Itu. Wal yarghab, dan nanya meratap dan merayu di situ. Yang paling bagus kalau merayu situ ini, kalau hafal boleh dibaca. Ya Allah, ya Azim, Rabbul Arsyil Azim, Anta Rabbi, la ilaha illa Anta. Ya Hanan, ya Manan, ya Badias Samawati wal Ardi Ikram, Ighfir Dzunubi wali walidayya. Enak tuh, netes air mata dah. Berarti kalau ada yang doa ini pada sujud terakhir pakai bahasa selain bahasa itu termasuk batal udah? Asal bahasanya dua yang membatalkan. Pertama, dalam sujud itu menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Yang kedua, berdoa yang mengutuk orang, nyumpain orang, batal. Tapi yang paling pas kan berkaitan dengan masalah ampunan, masalah minta surga, berhindar dari neraka, gitu kan. Paling enak itu, paling pas. Jangan dipakai di situ mah. Allahumma inni uhibbu fulanata binti fulan faj'al mahabbatilaha. Agak pas tuh mah. Ya yang dari apa namanya Rabbi Adawiyah, Ilahi lastuli firdausil a'la wala aqwa ala nadal jahim, itu masih bisa? Bagus. Yang udah hafal itu malah bagus itu. Fahabli taubatan wa fil dzunubi fa innahu rizqul azimi. Iya bisa. Pokoknya pas aliasal. Kalau kagak bisa tiap sujud ya sujud terakhir menjelang tahiyat akhir, sujud terakhir itu dilamain. Kalau bagusnya sih setiap sujud setelah tasbih yang ketiga ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah a'la wa bihamdihi, yang ketiga tambahin. Ini kembali ke khusyuk. Tadi kan ada rentetannya antara misalnya baca Al-Fatihah di dalam hati dan di lidah, ya di lisan gitu. Nah kemudian dari bahasa surah yang lain apa harus begitu juga? Begini Bang, sholat itu dibutuhkan 3 faktor. Adanya kekhusyuan, ada kehuduan, ada hudu. Ini kalau tulisannya hudu pakai kha dot ain ya, pakai wawu ain. Ada ha, hudu, ha, dal, hamzah. Itu. Ada yang terakhir hudurul qalbi. 4 faktor itu untuk menopang sholat. Jadi pertama khusyuk. Nah kalau khusyuk ini sebelumnya sholat adanya, bukan dalam sholat. Belum. Sebelum sholat sudah ada, sampai sholat masih ada atau khusyuk. Karena khusyuk itu artinya gairah, semangat melakukan sholat dengan penuh gairah dan semangat, itu khusyuk. Makanya dalam Al-Quran wa innaha lakabiratun, sholat itu emang berat, illa alal khosyiin, kecuali orang yang sudah semangat gairah, cinta. Khosyin itu cinta, kan? Cinta sholat. Jadi dia mau sholat itu emang udah seneng. Itu yang sholat yang ngantuk nggak termasuk? Kagak. Pakai angop udah gak khusyuk gitu. Makanya orang sholat pakai angop udah gak khusyuk. Karena khusyuk, orang khusyuk itu gak akan angop. Jadi khusyuk itu dari sebelum sholat.
dia hatinya ada gairah. Nah itu makanya dalam Al-Quran kalau orang ngerti khusyuk apa sih khusyuk? Karena orang Muslim juga nggak tahu apa itu khusyuk. Khusyuk itu artinya dalam Al-Quran Allah jelaskan wa innaha lakabiratun. Sholat itu memang rasanya bawaannya berat. Illa alal khosyin, kecuali orang-orang cinta. Kalau orang udah biasa melaksanakan itu termasuk khusyuk. Tengah hatinya terasa gak? Kayak kita makan itu kalau yang kita bahasa kitanya doyan gitu, doyan ngadepinnya semangat, khusyuk semangat. Tandanya mas saya bilang, apapun kerjaan kalau kita gairah semangat nggak ngantuk. Bocah nggak ada lagi pacaran angop, karena hatinya gairah. Dari mulai jam 8 ngobrol sampai jam 3 pagi, meskipun lewat handphone doang, ngobrol di handphone, nggak pakai angop itu. Kalau udah angop berarti hatinya udah gak khusyuk, udah agak resep lagi udah. Kalau masih hati resep, ngapain aja kalau resep nggak angop. Jadi tandanya orang sholat khusyuk, subuh kayak apa kayak, kalau dia lagi khusyuk kagak bakal pakai angop. Sholat isya, Allah Akbar, amin, kagak khusyuk, kagak khusyuk. Kalau yang wajib ada itu, anggapan itu mau ada tingkat tinggi gitu sholatnya. Gimana? Nggak ada yang gitu, nggak umum gitu. Ya justru makin khusyuk, makin gairah. Ente kalau udah ahlinya khusyuk, itu bukan makin cepet, makin betah, makin lama. Kita betah di taman mini, nggak mau pulang. Jadi orang yang makin khusyuk, makin cinta, malah dirinya nggak mau ruku. Dia kena memang sudah habis yang dibaca ruku, ya Allah minta izin ruku. Itu ini itu bukan khusyuk. Bukan kalau ada itu mah orikul janda. Kita nih bahasa minjem buat bahasa ya, ngapelin pacar pengen buru-buru pulang, apa yang ngomong diusir, udah bang pulang udah malam, alah malu. Bukan pengen buru-buru pulang Ustaz, kalau pengen buru-buru pulang berarti nggak demen dia, nggak demen. Iya kalau demen mah ngelekor-ngelekor situ, dekor-dekor. Tuh khusyuk jadi sebelumnya sholat mah, jadi dia melakukan sholat itu memang sudah dalam hati udah gairah, disongsong sholat itu khusyuk. Maka keterangannya jelas, wa innaha lakabiratun, sholat itu rasanya berat bagi yang belum cinta. Tapi yang cinta, sholat itu memang ditunggu, kedatangan sholat itu. Dan kalau udah masuki nggak berhenti, nggak mau berhenti, itu namanya khusyuk. Nah cara melakukannya supaya dilihat, pertama situ adalah huduril qalbi. Nah, huduril qalbi itu adalah dengan cara apa dia baca dulu, hati ngikutin, apa hati dulu baru mulai ngikutin, terserah. Itu huduril qalbi namanya, supaya hati kita nggak kemana-mana. Jadi badannya sholat, hatinya ikut sholat. Yang kedua dilakukan hudu pakai khomadot. Betul-betul dia merasa dirinya kecil di depan Allah. Kecil. Kemudian dengan hudu ha dal waw, gerakannya pun enak, nggak gerasa kerusuk. Allahu Akbar, itu hudu, tenang. Jadi 4, khusyuk, hudur, wudu, dan hudu. Itu tandanya sholatnya sempurna. Makanya lawanannya dalam ayat berikutnya, orang munafik wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau dia melakukan sholat, dia lakukannya awang-awangan. Allahu Akbar. Amin. Itu munafik jelas itu. Berarti kalau yang begitu termasuk. Lah ya termasuk. Iya. Baik, ada diri sendiri masing-masing.
Iya kan, lawanan khusyuk kusala. Kalau orang yang sudah cinta, wa innaha lakabiratun illa al khoshiin, memang dia ada cinta. Tapi orang yang kagak cinta, yang munafik, ciri-ciri munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, awang-awangan. Hah? Iya, baca yang pendek-pendek surahnya inna aqulhu. Itu panjang mana udah. Sujudnya juga Allah sekedar memenuhi panggilan aja, asalnya kagak begitu. Tapi orang yang sudah khusyuk kan supaya bernilai. Gimana supaya sholat itu bernilai? Dibuat dengan adanya huduril qalbi, hudu dan hudu. Perjalanan itu kadang-kadang sering terkadang lupa antara 2, 3 dan sholatnya udah atau belum kan gitu. Kejadian itu. Itu berarti namanya lawannya hudur. Hatinya nggak ada berarti, cuman badannya sholat. Kalau dia emang hatinya ada, sholatnya ya pas. Itu sahun kan lawannya jadinya. Makanya wailul kalau sahun. Makanya di dalam sholat itu setiap kali perpindahan rukun ditajdid takbirnya. Begitu ruku Allahu Akbar, itu kembalikan, dinormalkan lagi. Andai kata tadi udah ngawur dengan Allahu Akbar, supaya masuk lagi khusyuk lagi. Allahu Akbar itu kan bukan hanya kalimat-kalimat itu, tapi hikmahnya kayak naik motor mah betul melenceng dibalikin lagi, melenceng dibalikin lagi. Kenapa pakai ada takbir-takbir begitu? Buat apa sih? Seolah-olah ngulang takbir yang mula tadi. Kalau tadi waktu takbir gitu khusyuknya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat kan khusyuk tuh. Diulang lagi waktu mau sujud, takbir Allahu Akbar supaya balik lagi. Kemudian pada saat takbir Allah harus diterjemahkan nggak Allah yang Maha Besar? Ya itu untuk supaya hati jangan ngawur, dikasih kerjaan. Kalau hati ini nggak kerja pasti ngawur. Dikasih kerjaan, maksudnya diterjemahkan itu supaya hati ini nggak kemana-mana, supaya hadir hatinya. Jadi menerjemahkan kalimat-kalimat yang diucapkan di lidah itu tujuannya ngikat hati, supaya hati nggak keluyuran. Apabila dikasih kerjaan kagak sempat ngeluyur dia, karena nggak ada kerjaan, di rumah nggak apa-apa, itu pergi gitu, ngeluyur dia. Kayak gikolot, jenuh banget di rumah nggak apa-apain gue nih, keluar lah, keluyuran. Kadang-kadang godaannya gede banget kan? Ya kalau dibiasain mah insya Allah. Makanya latihan dulu waktu sholat, TV gedein, setel kayak musik yang gede, dangdutan kayak gambus kayak sholat, latih. Hah? Tapi kalau hatinya sudah khusyuk, itu semua kagak ngaruh. Ya kalau yang udah khusyuk mah nggak pengaruh. Kalau masih pengaruh berarti harus. Udah. Sip. Satu-satunya jalan pokoknya jangan cepat-cepat jadinya ya. Lah ya begitu, jangan cepat. Iya, kalau cepat susah ya. Kan suruh tertib dan tertil. Makanya pakai wa aqimus sholat, tegakkan sholat sesuai shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu lihat aku sholat. Nabi kalau sholat itu hampir kayak ngejak bacanya, alhamdulillahi rabbil alamin, kayak ngejak. Ketika warattil Qur'ana gitu. Kalau jamaah jadi imam, ini termasuk imam lama katanya. Nggak pakai ini imam lama. Itulah dilemanya begitu. Kecuali kalau kita satu majelis, satu pengajian, satu perguruan, jamaahnya itu, imamnya itu udah ikhlas saja. Baik lain perguruan mah kadang-kadang memang sholat lama amat sih. Tapi kan yang namanya sholat memang kudu tertib. Ada yang bosan lagi, lu takut kagak dihapus itu kan? Benar-benar takut kan nggak ada apa-apa. Mau pulang kemana kita? Mestinya begitu.
Itu orang udah asad murtadan itu. Memang takut. Nggak ada aku pacar nggak masalah, nggak ada aku mau Allah, kita sampai ngasih rezeki ya dari Allah. Idza qara'a ibnu adama as-sajadata pasajada iktazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu adama bisujudi pasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi pasaitu palia an-naru rawahu Muslim an Abi Hurairah. Apabila membaca oleh anak cucu Nabi Adam akan surah yang mengandung perintah sujud, wasjud waqtarib, itu kan ada surat tuh. Iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujud ya. Dia sujud, iktazala syaitanu, menyingkir oleh setan, ya beki sambil nangis. Setan pakai nangis sambil berkata ya wailahu, alangkah cilakanya aku, celakanya aku. Diperintahkan anak-anak cucu Nabi Adam supaya sujud pasajada, dan dia lakukan sujud itu, falahul jannatu, maka imbalannya adalah surga. Wa umirtu bisujudi, paso itu aku diperintah untuk sujud, aku ngelawan, palian naru, maka upahnya aku neraka. Orang yang sholat upahnya surga, orang yang kagak sholat upahnya neraka. Ini kalau kita baca ayat yang mengandung perintah sujud, kita sujud, surga balasannya. Udah, tanyain, silakan. Kalau pertanyaan, oke? Enggak. Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha wa antum tamsuna wa alaikum as-sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Lalu kembali ke atas ini. Kalau dalam bacaan surah-surah yang saja kan sujudnya itu bacanya kan bukan sama. Nah kalau yang bacaan itu nggak apa yang harus dibaca sujud tilawah itu. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pas itu. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan sujud. Ayat apa aja ketemu sajadah itu aja. Iya, kalau yang apa sih sajadah wajah tadi sajadah wajhiyal khalaqa wa sawarahu. Kalau kagak apa ya udah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juga bisa. Karena itu Nabi Adam waktu taubat kan sujudnya itu bacanya. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga jadi. Yang penting yang muqaddal hal waktu sujud itu adalah minta ampunan. Karena kita banyak kali dosa-dosa kita. Kemudian iya. Kalau ditinggalkan ada sanksinya? Ya, kalau bahasa kampung kita itu rezeki udah depan mata nggak dicomot, tolol. Hah? Iya, ada kan gabus lagi nongol depan mata kita kagak ambil. Ya kan gitu kan? Tolol namanya. Kita kan lagi mendulang pahala sebanyak-banyaknya, pahala nongol kok nggak diambil. Kagak lihat mah itu. Nah, gitu. Tolol kita. Sama juga kita, ya Allah beri saya rezeki banyak, disuruh makan kagak mau nolak. Tadi minta rezeki dikasih nolak. Gitu. Nggak usah satiri. Ada orang non muslim ngasih besi 5 ton buat bangun masjid, ditolak. Beli di Cina dilakonin, orang ngasih gak diterima. Sama kita, ya Allah, Allah mazukna rizqan halalan, tapi dicari nasi disuruh makan. Oh kenyang banget dari saya. Lu mau minta rezeki apa sih yang kata masuk rezeki? Suruh makan nolak, lu minta cabut lagi, ntar aja dibagi. Udah kalah wading begitu, gitu. Maunya dia mau duit 3 juta tuh baru rezeki. Gitu. Artinya
sanksinya itu Allah sudah kasih kesempatan untuk mendapatkan pahala, ditolak, tolol gitu. Idza uqimatis sholatu fala tatuha wa antum tas'auna. Kalau sudah qomat untuk sholat, maka kamu mendatangkannya jangan lari-lari. Fala tatuha, jangan kamu mendatangkannya, wa antum tas'auna, kamu sambil lari-lari. Santai aja, biar udah qomat kayak biasa aja. Waktuha wa antum tamsuna, datangilah kamu biasa-biasa jalan. Waalaikumsalam sakinatu, biasakan aja tenang-tenang. Pama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu, yang kamu dapat kerjain, yang kurang tambahin. Yang udah komat lari udah komat, jangan, santai aja. Datang udah salam, nggak apa-apa, takbir lagi dewek, pahala jamaah dapat udah, biar nggak bareng-bareng ge. Kita lihat perjamaah kehabisan, dapat pahala jamaah udah, meskipun takbir dewek. Gitu. Apa Wan? Jangan pakai lari Wan. Baju belum di sebelah masih digulung udah takbir, jelek. Beresin dulu bagian kancingnya. Baju terbalik, mau jadi jelek. Rapiin dulu baru takbir. Sering banget itu beda. Hah? Sering. Iya sering. Udah komat. Belum berkancingin bajunya udah takbir ya. Kancingin dulu. Sedapat-dapatnya aja. Tinggal satu rakaat nggak apa-apa. Ini kan bukan kata saya, kata Nabi. Santai aja. Udah komat tuh, biarin. Santai aja. Berarti kalau udah komat itu, kalau yang di sini ini mesti cepet bangunnya. Kalau yang di belakangan lagi wudhu, biarnya jalan nyantai gitu. Aturannya bukan begitu. Udah siap semua saf, kontrol ke belakang, kelar, imam masuk, komat. Aturan begitu. Aturannya mah saf buat semua. Kayak orang acara upacara aja, apel bendera. Semua udah siap, baru kepada komandan upacara, hormat, udah siap semua kan, lancang kanan macam udah beres, baru komat kayak nyuruh imam. Kalau imam nyuruh mah nggak komat, mestinya. Ini mah, oh imam belum sampai udah komat duluan, imam birit-birit, bikin sabtu imam kontrol sambil rapi. Makanya Nabi kan asalnya digetok dengkulnya, munduran. Periksa sab dulu Nabi kalau sholat, udah periksa sab, Nabi berlangsung mimbar, komat, baru komat. Aturannya begitu. Contohnya kayak Jumat. Jadi komat itu instruksi imam. Udah kelar, imam instruksi baru komat. Allahu Akbar. Sehingga sabnya bener. Lah ini gimana mau bener, orang masih disoro udah komat. Karena imamnya baru masuk udah komat. Undang-undangnya dalam sholat begitu. Makanya kan pernah sahabat yang kagak lurus digetok dengkulnya, kan ada di Nabi kan periksa, digetok dengkulnya lurus. Itu ada sejarah, itu riwayat itu udah dibacain mau ustaz-ustaz ada. Nabi mereka sab. Kalau masa Nabi yang jadi imam besar sab di sana udah komat sampai mau masuk di imam, Nabi yang periksa dulu Nabi satu-satu. Mundur. Maju dikit, mundur. Semua diatur. Dan sampai baru Nabi ke depan mihrab baru komat. Makanya kewajiban cari ilmu biar jamaah. Kalau ilmunya kagak ada, jangan harap dapat pahala jamaah. Tiap hari sholat berjamaah ilmunya kagak ada, jamaahnya sisa tapi pahala sholat berjamaah tidak ada. Tata tertibnya seperti itu. Makanya kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.